Kita lanjutkan penggolongan atau golongan senyawa karbon. Yang pertama yaitu senyawa haloalkana ya. Haloalkana ini rumus umumnya disebut tadi RX, dengan X adalah aldehid atau disebut alkil ya, dan X adalah atom halogen yang di sana termasuk halogen yaitu F, Cl, Br dan I, kecuali pada artinya termasuk kita sebutkan tadi ada termasuk reaksi atau zat radioaktif ya. Yang pertama, bagaimana penamaan atau tata nama haloalkana? Haloalkana ini diberi nama dengan menyebutkan nama halogen yang terikat. Ini. Jadi F itu kloro, kemudian Cl-nya kloro, Br-nya bromo, dan I-nya iodo ya. Jadi semuanya berakhiran O. Yang diikuti dengan nama alkananya. Nama alkana itu terdapat pada R ya. Lihat pertama. Langkah pertama menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung atau mengikat atom halogen. Yang pertama, rantai induk atau rantai terpanjang. Kedua, penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai sehingga posisi atom halogen atau X-nya mendapat nomor terkecil atau nomor terendah. Ya. Ketiga, jika halogen yang sama lebih dari satu maka diberi awalan ini. Jika ada dua kita sebutkan dengan di. Kalau tiga kita sebutkan tri. Kalau empat kita sebutkan dengan tetra. Kemudian kalau lima disebut penta. Ingat penamaan tata nama senyawa alkana selanjutnya. Untuk 6 ya. Dan nomor 4, jika jenis halogen lebih dari satu maka penomoran karbon atau nomor paling kecil berdasarkan halogen yang lebih reaktif di halogennya ya. Ini kereaktifannya. Bahwa F itu lebih reaktif bandingkan Cl. Cl lebih reaktif bandingkan dengan R. Kemudian Br-nya lebih aktif dibandingkan dengan I. Berarti dari atas F, Cl, Br, kemudian I ya. Penulisan halogen berdasarkan urutan abjad ini. Fluoro, kloro, bromo, iodo. Mana duluan huruf abjadnya? Hah? Contoh, ini. Lihat contohnya. Ini strukturnya kita lihat CH3Cl ini. Cl itu apa namanya? Kloro. CH3 ini metana. Maka kloro metana. Itu namanya. Dan kita lihat contoh kedua. Misalnya CCl4 ini. Cl4 berarti selnya ada 4. 4 tadi apa? Lihat tetra. Maka disebutkan tetra ini. Tetraklorometana. Yang mana metana? C. Ini senyawa alkana. Atau juga disebut orang karbon tetraklorida. Contoh 3. Ini strukturnya lihat. Atau rumus bangunnya CH3 CH Br CH Cl kemudian CH3. Apa langkah pertama kamu lihat? Rantai induk karbon terbanyak atau terpanjang. Ini lihat ini. Rantai induknya itu pertama sekali. Nih. Coba lihat ada berapa karbonnya di situ? Rantai induk untuk karbon senyawa alkana ada 4. Kemudian penomoran di mana ya halogennya memiliki nomor paling kecil. Tetapi lihat yang nomor 4. Jika jenis halogen lebih dari satu maka ini lebih dari satu. Br dan Cl lebih dari satu halogennya. Maka penomoran karbon C paling kecil itu artinya ini. Berdasarkan halogen yang lebih reaktif. Mana reaktif tadi? F baru Cl kemudian Br kemudian I. Lihat ini antara Br dengan Cl mana lebih aktif? Adalah Cl, kan lebih aktif Cl-nya. Maka Cl inilah memiliki nomor paling kecil, bukan Br.
Ya, walaupun kita mulai dari sebelah kiri bahwa halogennya terdapat pada karbon nomor 2 juga. Dari kanan juga ini kita nomori selnya nomor 2 sama-sama. Tapi mana yang lebih aktif? Adalah sel. Ya. Maka Cl inilah yang berhak memiliki nomor paling kecil. Maka ini karbon nomor 1, karbon nomor 2, karbon nomor 3, karbon nomor 4. Yang jelasnya namanya 3 bromo 2 klorobutana. Alkananya ada 4, namanya butana. Kenapa Pak bromo? Kenapa enggak kloro duluan? Ingat ini. Penulisan halogen berdasarkan urutan abjad A, B, C, D. Ini lihat. Mana duluan B dengan K? Yang duluan adalah B. Maka namanya 3 bromo 2 klorobutana. Jelas? Nih. Yang nomor B. Kita lihat isomer yang terdapat pada senyawa halo alkana ya. Halo alkana itu memiliki isomer rantai dan disebut juga isomer posisi. Posisi halogennya, kemudian rantainya terpanjang menjadi terkecil atau terpendek. Contoh, lihat ini. Isomer C4H9F ini yang namanya fluorobutana. Bagaimana menuliskan isomernya? Lihat atom C-nya, itu pertama sekali. Ada berapa? 4. Tuliskan dulu nomor 1 sampai dengan 4. Itulah sebagai rantai induk. Ya, itu langkah pertama. Kemudian tuliskan ini posisi F. Apakah pada nomor 1, apakah pada karbon nomor 2, atau pada karbon nomor 3, atau pada karbon nomor 4. Itu. Contoh ini, lihat contohnya. Kerangkanya ada berapa C-nya tadi? 4 ini. 1, 2, 3, 4. Tempatkan atau posisi F, itu maksudnya posisi isomer posisinya. Posisi F. Sana ini pada karbon nomor 1. Maka namanya ini lihat. 1 fluorobutana. Kemudian posisi F pada karbon nomor 2 ini. Lihat. Pada nomor 2, berarti namanya 2 fluorobutana. Kalau seandainya kita pindahkan F ini pada yang ini, karbon sebelah kanannya, itu akan sama namanya pada ini 2 fluoro. Kalau kita tempatkan ini F-nya ke paling kanan, paling ujung kanan ini, itu akan sama namanya dengan 1 fluorobutana. Berarti posisinya hanya pada nomor 1 dan nomor 2 ini. Isomer posisi yang namanya 2 fluorobutana. Kita isomer ketiga. Tuliskan dulu kerangka pertama. Putus rantai itu terpanjang menjadi terkecil. Ini lihat. Tadi di atas rantai karbonnya ada 4. Sekarang menjadi 3 ini. Walaupun menjadi 3, tetapi salah satu karbonnya yang di atas itu atau karbon paling kanan jangan dibuang. Jadi kemana itu? Diubah menjadi cabang alkil. Ingat pada isomer pada senyawa alkana. Maka ini tulis pertama. Inilah CH3. F-nya di mana? Lihat ini. Tempatkan sebelah ini, paling kiri. Sama enggak jumlahnya? C4H9F. Hitung. Sama. Maka namanya ini 1 fluoro 2 metil propana. Yang mana metilnya Pak? CH3. Ini cabangnya menjadi cabang alkil atau kita sebutkan dulu di kelas 2 itu sebagai talaknya. Kemudian posisi F pada nomor 1. Bagaimana kalau seandainya ini posisi F itu kita ubah pada karbon nomor 2? Boleh? Boleh Pak. Ini. Langsung aja lihat. Ini. CH3 baru di bawahnya jadi E. Bisakah F-nya di atas Pak, CH3 di bawah? Boleh, itu sama saja karena strukturnya atau kerangkanya. Apa namanya ini? 2 fluoro metil propana. Kalau F-nya kamu tempatkan pada karbon di sebelah kanannya itu. Ini, itu tadi sama dengan 1 fluoro 2 metil propana. Kalau CH3 yang kamu tempatkan misalnya ke karbon paling kiri, itu akan sama dengan 2 fluorobutana.
Kalau CH3-nya kau tempatkan sebelah kanan, akan sama juga namanya 2-fluorobutana. Berarti isomernya ada berapa? Ada 4, ya. Lanjut. Bagaimana pembuatan haloalkana? Kita lihat pertamanya. Pembuatan haloalkana melalui reaksi pertama, lihat ini. Reaksi substitusi. Ini kelas 1, ya. Ini artinya reaksi substitusi ini penggantian atom H dengan atom halogen. Itu pertama. Pelepasan satu atom H pada senyawa alkana dan menggantikan oleh H halogen. Kalau sebanyak atom 1 hanya. Kalau 2 berarti 2 H halogen. Ya. Ya, contohnya pada senyawa CnH2n ini. CnH2n tambah 2, ya. Contoh ini. Maka ini tambahkan tadi dengan X2. Apa itu X, Pak? Halogen atau alkana. Kalau satu ini atom hanya dilepaskan, maka digantikan oleh X sebanyak 1. Kalau 2 atom hanya ini yang dilepaskan, maka atom X-nya harus menggantikan sebanyak 2. Dan demikian untuk selanjutnya. Maka ini menghasilkan, lihat ini. Kan CnH2n tambah 1 X ini. Mana X lagi? Itulah akan bergabung dengan HX di sebelah kanan, ya. Ini tambah HX, ini hasilnya. Contoh ini. CH4 butana direaksikan ini. Maaf ya, ini metane ya. Direaksikan dengan Cl2 atau klorida. Ingat, hanya akan lepas 1. Akan digantikan oleh Cl sebanyak 1. Maka bereaksi menghasilkan ini CH3 Cl. Ini kan kurang atom hanya 1. Digantikan oleh Cl. Maka ya 1 atom H itu akan bergabung juga dengan 1 atom Cl. Ini HX, lihat ini. Berarti ditambah dengan ini HCl. Itu hasil reaksinya. Untuk reaksi substitusi, artinya pergantian ini. Kalau kita katakan kalau bapak dan mama di rumah, kemudian ada juga bapak dan mama kawanmu, saling berganti orang itu antara bapak dengan mama, itu sama itu. Seperti itu kajiannya, ya. Nih, jika haloalkana direaksikan dengan halogen, maka akan selalu menggantikan atom H dengan atom halogen dan sampai dihasilkan suatu senyawa polihaloalkana. Sama contohnya ini. Nih. CH3Cl. Ini kan sudah haloalkana. Tambahkan lagi misalnya ini. Misalnya dengan Cl2, berarti 1 atom H ini akan dilepaskan lagi ini menjadi hanya 2. Maka ditambah ini. Hasilkan CH2Cl2 ditambah HCl. Kemudian CH2Cl2 inilah kita tambahkan Cl2 misalnya ini. Maka akan terjadi CH2 tambah Cl2 ditambah Cl2. Itu akan bereaksi menghasilkan CHCl3. Kemudian CHCl3 tambahkan lagi Cl2. Maka akan bereaksi menghasilkan CCl4 ditambah HCl. Itu namanya polihaloalkana. Ini. Lihat, ini reaksinya. Ini contoh-contohnya ya. Ini termasuk poli. Itu yang disebut namanya polihaloalkana. Ya. Sepanjang atom H itu masih dapat dilepaskan, ya. Jika dalam alkana terdapat atom C primer, atom C sekunder atau atom tersier, maka atom H yang akan disubstitusi adalah yang terikat paling lemah. Ini yang perlu ingat di kelas 1, ya, mengenai senyawa alkana, ya. Maka ini urutan kekuatan ikatan atom H dengan atom C ini. Atom C tersier lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan atom C sekunder dan atom C primer. Maka yang serang pertama apa? Pergantian atom H-nya adalah C primer. Setelah habis C primernya, maka diserang lagi C sekunder. Setelah habis C sekundernya, maka akan serang lagi oleh C tersier. Jelas? Contoh 2, reaksi adisi atau penjenuhan, termasuk pemutusan, ya. Yang artinya
reaksi pengubahan ikatan rangkap satu molekul alkena atau alkuna menjadi ikatan tunggal. Ya, kalau suami istri dipisahkan menjadi sendiri. Ya, istilah sekarang menjanda dan menduda sama ceritanya seperti ini untuk kimianya. Ya, nih reaksi adisi untuk pembuatan halo alkana yaitu antara senyawa alkana dengan senyawa asam halida HX. Ya, ini X-nya. Kita lihat contohnya senyawa halogen X2-nya ini. RCH ikatan rangkap 2 ini CHR. Jadi lihat ikatan rangkap 2-nya. Ini senyawa alkena. Ya, kita sebut tadi ikatan jenuh menjadi ikatan tunggal. Ini yang diputuskan. Ini akan diputuskan ikatan antara C dengan C yang berada di sebelah kanan. Tambahkan dengan X2, lihat hasilnya. Maka akan menjadi RCH CH ditambah ini X-nya. Ya. Contoh, lihat ini. CH3 rangkap 2 CH3 ditambah Cl2. Maka akan bereaksi menghasilkan CH2Cl. Kemudian CH2Cl. Yang kita tulis rumus kimianya ini C2H4Cl2. Ya, tuliskan namanya. 1,2 dikloro tanah. Kemudian jika direaksikan dengan asam halida atau HX, ini ada aturannya. Ini yang pertama. Ada aturannya menurut Markovin-Co. Yang pertama, ikatan rangkap merupakan kumpulan elektron. Bayangkan rangkap 2, berarti kalau rangkap 2 sudah ada 4 ya elektron. Ditambah lagi elektron dari karbon, maka dikatakan kumpulan elektron ya. Kedua, gugus alkil merupakan pendorong elektron. Alkil semakin besar, daya dorong elektron makin besar, yang menjadikan karbon ikatan rangkap 2 lebih bermuatan positif. Kemudian, gugus elektronegatif merupakan gugus penarik elektron. Ingat, nggak pernah kawin perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Selalu yang kawin perempuan dengan laki-laki atau sebaliknya, ya. Seperti itu nih ceritanya. Contoh, RCH rangkap 2 CHR ditambah HX tadi. Misalnya ditambah ini HX-nya ya. Maka bereaksi ini RCH ini RCH kemudian CH XR. Tapi menurut Markovin-Co lihat jumlah kumpulan elektron paling besar ini pendorong elektron. Contoh ini CH3CH rangkap 2 CH2. Maka jumlah ini ikatan rangkap 2 merupakan kumpulan elektron. Alkil merupakan pendorong elektron. Alkil semakin besar, daya dorong elektron makin besar. Lihat, bandingkan ikatan rangkap 2-nya. C yang berada di sebelah kiri dengan C yang berada di sebelah kanan. Maka mana alkil paling besar? Yang jumlah atom karbonnya banyak. Mana yang berada di ikatan rangkap 2 di sebelah kiri? Inilah pendorong elektronnya. Ini. Alkil semakin besar, daya dorong elektron makin besar, yang menjadikan karbon ikatan rangkap 2 lebih bermuatan positif. Berarti inilah muatan positif. Inilah yang bermuatan negatif. Kalau HX ini, berarti ini kalau kita uraikan H positif ditambah X negatif. Kemana X-nya? Ke sini, ke yang positif. Yang positifnya kemana? Ke yang negatif. Berarti hanya berada di sebelah kanan. Ya, tambah ini HCl ini. Kalau kita uraikan tadi, HCl itu terionisasi menghasilkan ion H positif dan Cl negatif. Yang mana positif di sini? CH yang berada di sebelah kiri ikatan rangkap 2. Yang negatif mana? CH2. Yang mana positif ini? Atom H. Yang mana negatif? Cl. Berarti Cl ini ke sini, ke sebelah kirinya, karena ini bermuatan positif. Ingat, saya ulangi ya, karena yang
laki-laki harus kawin sama perempuan. Bukan nggak pernah laki-laki kawin dengan laki-laki. Laki-laki kan positif, perempuan negatif. Berarti yang negatif tidak boleh dengan negatif. Itu intinya ini. Maka hasilnya ini lihat. CH3CH. Ini. Ya, CH3 CHCl. Kenapa ke sini Pak? Tadi ini lebih bermuatan positif. Ini yang negatif. Maka ini H positif. Mari dia. Inilah hasilnya. Jelas? Nih, yang lihat yang di sifat-sifat haloalkana. Nih. Mempunyai titik-titik yang lebih tinggi dari alkana. Dari alkana asalnya. Pada suhu rendah berwujud gas, pada suhu sedang dan suhu tinggi berwujud cair. Nih. 3. Sukar larut dalam air tetapi mudah larut dalam pelarut organik. Ya, ingat kloroformnya. Ya, tampak ini atom halogen yang terikat mudah disubstitusikan oleh atom atau gugus yang lain. Itu sifatnya. Ya. Kemudian apa kegunaan haloalkana itu? Ya, pertama digunakan sebagai pelarut. Ya. Nih, sebagai pelarut. Ini pelarut non polarnya ini. CH, CL4, CH3, CL yang bersifat racun, obat bius sehingga jangan sampai terhirup. Yang ini itu termasuk. Ini alkoholnya termasuk bersifat racun. Nomor 2, sebagai obat bius yang tadi ini. Ini contohnya obat bius kloroform ini. Digunakan sebagai obat bius atau pemati rasa yang kuat. Kerugiannya dapat mengganggu hati. Kemudian kloroetana digunakan sebagai anestesi lokal, pemati rasa nyeri lokal. Ini kloroetana. Pada umumnya ini C2H5Cl ini pada pemain sepak bola. Ini sering kamu lihat disemprotkan itu. Yang sakit seret semprot sebentar sembuh baru bisa menendang bola. Ini yang semprotkan itu. Ini termasuk kloroetana. Ya. Ini freon. Ini digunakan sebagai pendorong pada peroksisol atau freon juga untuk AC atau pendingin, ya, untuk lemari es dan lain. Yang kelima, ini CH3Cl sebagai zat pemikat. Freon dan metil klorida dapat merusak lapisan ozon sehingga sangat membahayakan lingkungan. Dan sekarang ini sudah jarang digunakan karena faktor merusak lapisan ozon. Tidak ada pengganti yang baru, ya. Kemudian C3H5Cl2 digunakan sebagai insektisida pertanian untuk wereng itu, ya. Kemudian DDT tersebut diklorofenil trichloroetana. Ini digunakan sebagai insektisida juga. Ternyata DDT sukar sekali terurai sehingga masih tetap ada dalam sayuran atau daging hewan ternak yang memakan rumput yang disemprot pada DDT. Akibatnya bisa menimbulkan keracunan. Datang manusia dimakan juga. Terakhirnya ikut juga manusianya ke keracunan, ya. Terakhir, C2H2 digunakan sebagai zat additif pada bensin atau pada tetraetil, disebut tel ini, tetraetil lead ini, Pb C2H54. Zat ini akan mengubah timbul menjadi timbul bromida dan akan menguap keluar dalam knalpot. Ini dulu. Pada zaman sekarang ini udah ada zat, saya kurang tahu warna-warna biru itu, ya. Ini kadarnya udah dikurangi penggunaan PbC2H54. Yang terakhir, kerjakan latihan 51. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Tak kumpulkan minggu depan. Sekian dan terima kasih.